Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini adalah bersumber dari pernyataan Pak Rosan ya, Menteri. Judulnya, restrukturisasi utang WUS ada di bawah Kemenkyu. Ditayangkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 28 April siang ya, jam 1 siang. Ini ada gambar Pak Menteri Rosan ya, Rosan Perkasa, Menteri Investasi. Nah, beritanya begini. CEO Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani membenarkan bahwa restrukturisasi utang proyek WUS PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Kalau dari berita ini agak beda dengan foto ya. Foto disebut Menteri Investasi, kalau di berita ini Pak Rosan sebagai CEO ya, BPI Danantara. Memang ini perlu kita ingat-ingat dan garis bawahi ya, beberapa orang punya posisi yang berbeda. Satu orang memiliki posisi di satu atau dua tempat. Dikutip langsung pernyataan Pak Rosan, iya, di bawah Kemenkyu betul, kata Rosan saat ditemui di Jakarta Pusat Selasa 28 April. Rosan bilang bahwa saat ini restrukturisasi utang WUS tersebut sudah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko EPK Agus Harimurti Yudhoyono AHY ya. Dan nanti mau diumumkan secara resmi. Udah dijanjikan untuk AHY maksudnya. Yang ngumumin sih untuk bentuknya seperti apa, kata Rosan. Rosan juga mengiyakan bahwa kemungkinan besar pengumuman tersebut akan dilakukan pada bulan Mei, bulan depan berarti ya. Sebelumnya, penyelesaian restrukturisasi utang WUS tersebut sudah dilakukan pihak Danantara bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko EPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dikutip langsung pernyataan Pak Rosan, solusinya sudah ada dan itu kan akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak Cinanya. Tapi solusinya sudah ada dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah ini bisa segera selesailah, kata Rosan, ditemui di kantor Kementerian Investasi pekan lalu. Pada kesempatan sebelumnya, COO BPI Danantara Doni Oskaria mengungkapkan perkembangan isu rencana Kementerian Keuangan untuk mengambil alih konsorsium WUS. Doni mengatakan ada sejumlah skema restrukturisasi termasuk pengambil alihan oleh Kemenkyu. Tentunya ada sejumlah skema akan kami update setelah final, ujarnya. Selasa 7 April 2020, jadi lama ini, 2 minggu sebelumnya. Berarti ini fix ya, pada waktu 2 minggu yang lalu itu Pak Doni mengatakan salah satu opsi adalah diambil alih oleh Kemenkyu. Nah, pada berita ini Pak Rosan sudah mengatakan ini memang akan diambil alih oleh Kemenkyu. Jadi ini pada tanggal 28 ya, sedangkan waktu masih opsi tanggal 7 April. Lalu Pak Rosan tapi mengatakan bukan dia yang akan mengumumkan tetapi Pak AHY, dan ini sudah berkoordinasi dengan AHY maupun dengan Pak Dodi ya, jadi sama-sama menteri. Nah, meski belum memberikan rincian skema pengambil alihan, Doni memastikan prosesnya akan tuntas dalam waktu dekat. Ya, 1 atau 2 bulan lagi akan beres. Ini jangan lupa ya, Pak Dodi komentarnya itu pada tanggal 7 April ya, sudah lama ya disambung ulang oleh jurnalis ini karena relevan informasinya. Yang terang, restrukturasi WUS nanti hanya menyisakan anggota konsorsium yang memang core bisnis yang sesuai. Kami kembalikan semua ke porsinya. Misalnya WK bukan bidangnya di situ, karena WK fokus ke kontraktor ya. Satu persatu kami bereskan, kami maunya semua yang diselesaikan tuntas ya. Kalau core bisnis ya tinggal KAI ini berarti ya nanti. Nih, sekedar catatan saja ini dari jurnalis. Konsorsium proyek WUS melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya, Wika ya, dan PT Jasa Marga. Sebetulnya ada PT PN, ini kurang satu nih beritanya ya. Dengan total nilai investasi proyek mencapai 7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya atau cost operan sekitar 1,2 miliar. Jadi
Proyeknya semula 7,2 miliar, setelah berjalan terjadi pembengkakan biaya disebut cost overrun 1,2, jadi jumlahnya 8,4 miliar. Nah, proyek itu dibiayai melalui skema 75% dari China Development Bank. Jadi memang utang ya, dari awal konsepnya itu berasal dari utang 75%, sedangkan dari modal 25%. 25% modal itu dari PT Pilar Sinergi BUMN PSBI. Nah, PSBI ini tadi konsorsium dari 4 BUMN, yang ditulis ini baru 3 itu. KAI, Wijaya Karya, Wika, Jasa Marga dengan PTPN berapa ya, PTPN 8 ya kalau tidak salah di situ. Nah, kemudian 60% total mereka ini dimodal dari 25% tadi, 60%-nya BUMN. Nah, yang 40%-nya konsorsium Beijing Yawan HSR Co Limited, yaitu konsorsium Cina. Untuk menutup cost overrun, pemerintah menyuntikkan PMN 3,2 triliun ke KAI, sementara CDB menambah pinjaman sebesar 448 juta, tambah lagi utangnya ya, yang kemudian diteruskan ke KCIC. Secara total utang proyek mencapai 79 triliun dengan bunga awal 3,4% per tahun. Jadi utangnya 79 triliun totalnya, setara beban bunga 120,9 juta per tahun. Sampai di situ saya komentari pelan-pelan ini ya. Jadi kita semua ingat, pada waktu ide kereta api cepat ini akan dilakukan di era Pak Jokowi, itu ada 2 pihak yang melakukan penawaran, sudah masing-masing melakukan studi. Nah, yang satu dari Jepang, yang satu dari Cina. Nah, akhirnya yang dipilih adalah skema yang dari Cina. Oke, itu satu soal yang masih sampai sekarang pun perdebatan. Nah, Cina dengan segala macam persyaratannya, Jepang dengan segala macam persyaratannya, dianggap Cina lebih menguntungkan ya bekerja sama dengan Cina. Nah, tadi bentuknya tadi 75% dari utang, 25%-nya dari modal bersama antara pihak Indonesia dengan pihak Cina. Pihak Indonesia berupa konsorsium BUMN, 4 BUMN. Nah, ini menariknya pada waktu itu yang menjadi leaders itu adalah WK. Jadi yang modalnya paling besar itu WK. Sementara KAI tidak paling besar waktu itu. Dan bahkan PTPN waktu itu sebetulnya rencananya modalnya adalah berupa inbank dari lahan dia, tapi ternyata nanti dalam perjalanan nggak boleh lahan itu di ini, dan seterusnya, itu teknis lah. Nah, yang banyak diingat oleh publik adalah berulang kali dikatakan oleh Pak Presiden dan juga jajarannya bahwa ini B2B, business to business, dijamin tidak pakai APBN. Udah, saya kira di mesin pencarian internet kita masih banyak itu pernyataan. Jadi nggak ada urusannya, ini urusannya B2B meskipun si B-nya bisnisnya itu BUMN. Jadi dari duit BUMN-nya gitu, nggak ada dari duit APBN. Nah, ternyata terjadi cost overrun, kenaikan biaya dan beberapa teknis lainnya. APBN tidak langsung turun, tapi memberi modal kepada KAI agar kelebihan biaya tadi, ongkos yang membengkak tadi, si BUMN bisa store, karena sama-sama store itu untuk mempertahankan porsi 60% itu. Nah, tidak WK tapi si KAI. Nah, akibatnya di level konsorsium BUMN si KAI yang paling besar sekarang, bukan lagi WK. Jadi leadersnya, pemimpinnya adalah pemimpin konsorsium di BUMN adalah KAI. Tapi jangan lupa sudah mulai pakai APBN kan, karena APBN menyetor ke KAI. Jadi sudah dilanggar sebetulnya yang janji-janji dahulu itu. Oke, sampai situ pun masih bisa masuk akal lah. Belakangan ternyata utang ini cukup berat ya, jadi tidak harus ada restrukturisasi, nggak bisa hanya sekedar nyetor modal ke KAI lalu KAI nyetor ke KCIC, enggak. Tapi ada yang harus diselesaikan lah, utangnya harus direstrukturisasi lah. Nah, di situ perdebatan mulai keluar lagi ke publik, dan kita juga bisa masih melihat di mesin pencarian ya, pada waktu itu Purbaya baru menjabat ya, wes kan urusannya Danantara bukan urusan saya gitu. Silakan dicari ya. Jadi ya dalam konteks itu dulu banyak dukungan publik loh si Purbaya ya. Ya benar kan, dulu B2B sudah pernah dibantu lagi. Masa, dan itu sekarang sudah di bawah Danantara, KAI, WK, Jasa Marga kan, kenapa mesti pemerintah yang bayari utangnya? Ya, silakan dicari lah. Tapi entah bagaimana ya, ini kembali untuk kesekian kalinya Pak Purbaya ini
mengatakan sesuatu yang kemudian tidak bisa beliau laksanakan kan. Nah, sampai berita ini enggak, malah betulan akan diambil alih oleh pemerintah lagi, bukan oleh B2B lagi, dan si ini langsung di bawah Kementerian Keuangan. Jadi bukan di bawah Danantara lagi. Ini kita bingung nih, si KAI, Wika, dan lain-lain kan di bawah Danantara, tapi utang khusus, utang WUS ini di bawah. Jadi proyeksi WUS ini di bawah Kemenq. Ini menarik ya. Dan tadi kata Danantara, si 4 itu mungkin nanti yang 3 akan pelan-pelan dilusi ya, artinya diambil alih oleh KAI sepenuhnya. Kalau dari berita ini, KAI bagaimanapun tetap adalah di bawah Danantara. Jadi untuk kesekian kalinya kita harus hati-hati ya, meskipun ini adalah dari era Pak Jokowi, cuma kan jadi pelajaran nih buat kita bahwa pernyataan satu pemerintahan ketika terkait proyek besar, proyek itu lintas tahun, bahkan lintas generasi, baik itu manfaat ataupun bebannya. Nah, beban yang jadi masalah kan, maka harus dipertimbangkan baik-baik sejak awal. Sama dengan sekarang, ketika ada Danantara dengan segala macamnya itu, kita disodori dengan manfaatnya, tapi ternyata kita juga harus hati-hati ya. Kalau nanti Danantara itu meninggalkan masalah yang ternyata harus ditanggung oleh tahun-tahun berikutnya, bisa saja kejadian seperti itu terulang, dan bahkan mungkin dengan skala yang lebih besar. Ini kereta WUS. Jadi hak publik, hak seluruh rakyat Indonesia untuk sebenarnya mengikuti berita ini, bahkan bisa bersuara, bisa menyampaikan aspirasi, dan mestinya juga DPR. Nah, saya tutup dengan paragraf dari berita ini. Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi membutuhkan waktu 38 tahun, sedangkan pemerintah kisaran 30-40 tahun. Ini juga kita belum tahu 40 tahun dari sekarang apa dari waktu kemarin beroperasi. Umpamanya 40 tahun kan juga bukan persoalan sepele kan, sementara utangnya sudah harus dibayari tiap tahun ya. Jadi ini sebuah proyek yang dulunya mungkin sudah salah hitung sejak awal kan. Dan jangan lupa ketika digeser narasinya, ini demi kebanggaan, demi yang kan dulu nggak begitu. Ya kalau memang murni untuk soal gengsi, untuk prestis bangsa punya kereta cepat, kan dari awal sudah itu saudaranya. Enggak, awalnya adalah ini B2B dan digambarkan sebagai sesuatu yang bisa diatasi secara swasta, artinya menguntungkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran besar buat kita untuk tidak sekedar menerima begitu saja narasi-narasi besar dari siapapun yang sedang memiliki kekuasaan di pemerintahan maupun di BUMN, karena ini menyangkut kepentingan kita semua, seluruh rakyat Indonesia.